Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita, yaitu tentang mensejahterakan umat dengan wakaf. Di materi yang lalu kita sudah membahas tentang perbedaan dan kesamaan antara infak sedekah, zakat, dan wakaf. Pada kesempatan ini kita akan lebih fokus kepada wakaf. Kita akan mengulang sedikit bahwa wakaf adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang paling kamu cintai. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat kebajikan, baik itu yang berkaitan dengan harta ataupun yang berkaitan dengan selain harta. Amal-amal kebajikan yang berkaitan dengan harta akan dinilai oleh Allah SWT sebagai sebuah kebajikan yang sempurna tatkala kita sudah memberikan infak dari sebagian harta yang paling dicintai. Apakah zakat termasuk di dalamnya? Tentu kita bisa menilai bahwa zakat fitrah, zakat mal itu dikeluarkan sebagai sebuah kewajiban, dan ketentuannya sudah ada, jumlahnya sudah ada, waktunya juga sudah ditentukan. Maka itu pun bersyarat ketika sudah mencapai pada nisabnya. Maka yang dimaksud dengan infak tunfiku mimma tuhibbun, di sini adalah wakaf. Kenapa wakaf? Karena sesungguhnya wakaf itu hukumnya sunnah dan nilainya adalah besar dan sangat dicintai oleh pemiliknya. Mengapa demikian? Karena sedikit sekali orang yang mau berwakaf. Karena biasanya orang yang berwakaf itu pasti memiliki harta lebih. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata 'amalu illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah." Apabila manusia mati, maka terputuslah semua pahala amalnya kecuali dari 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang dimaksudkan dengan sedekah jariah di sini adalah sedekah yang mengalir. Jariyatun artinya mengalir terus-menerus. Ini maksudnya bukanlah zakat, bukanlah infak pada biasanya. Kalau zakat itu cuman sekali saja. Kalau kita meninggal dunia, maka kita sudah tidak bisa beramal sebagaimana zakat. Berhaji, maka ketika kita sudah meninggal, pahala haji juga sudah berhenti. Maka yang pahalanya tidak berhenti adalah salah satunya sedekah jariah, yaitu wakaf. Sedekah jariah yang dimasukkan di sini adalah wakaf. Kenapa? Karena wakaf itu hartanya masih utuh, zatnya masih utuh, tetapi mengalirkan manfaat yang begitu banyak kepada umat manusia, sehingga meskipun kita sudah meninggal dunia, pahalanya tetap mengalir. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini juga tidak akan pernah terputus pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia. Yang ketiga adalah anak yang salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Tentu untuk berwakaf kita harus mengetahui syarat dan rukunnya.
rukun-rukunnya yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin berwakaf adalah kita harus tahu bahwa ada yang namanya wakif, yaitu orang yang berwakaf. Yang kedua ada mauquf, yaitu harta yang diwakafkan. Yang ketiga adalah mauquf alaih, yaitu penerima wakaf. Yang keempat ada yang disebut dengan sigot atau akad resmi. Ya, selanjutnya ditambahkan dengan ada catatan hitam di atas putih, ya, yang ini dicatat oleh Departemen Agama. Pada dasarnya rukun wakaf secara syar'i itu ada 4, tapi kemudian oleh ulama ditambahkan dengan yang kelima, yaitu ada catatan hitam di atas putih, artinya resmi, sehingga nanti tidak ada gugat menggugat. Ini rukun yang harus dipenuhi. Ketika salah satu rukun yang tidak terpenuhi, maka yang namanya wakaf tidak terpenuhi. Lalu syarat-syaratnya apa aja? Syarat-syaratnya ya, yang pertama, syarat sebagai seorang wakif atau syarat sebagai seorang pewakaf adalah harus berakal. Tentu orang gila tidak mungkin bisa berwakaf. Yang kedua, harus sudah dewasa, sudah balik, dan juga merdeka. Lalu bagaimana syarat mauqufnya, syarat hartanya? Maka harta yang diwakafkan harus jelas bendanya. Apa yang mau diwakafin? Uangkah, rumahkah, tanahkah, kebunkah, bangunankah? Sudah jelas. Kemudian miliknya juga sudah jelas. Itu berarti milik pribadi. Tanah milik sendiri, rumah milik sendiri, bangunan milik sendiri, ya, bukan milik orang lain, apalagi masih dalam persengketaan. Kemudian harta itu, ya, yang akan diwakafkan harus bermanfaat. Tidak boleh mewakafkan harta yang tidak bermanfaat. Lalu apa syarat bagi penerima wakaf? Sama dengan wakif, mereka harus berakal, ya. Tidak sah orang gila menerima wakaf. Anak-anak pun demikian juga tidak sah. Maka harus dewasa, sudah balik, dan juga merdeka. Lalu syarat sigot atau akadnya apa aja? Akadnya harus jelas, ya. Jadi wakafnya harus jelas seperti orang yang menikah. Jadi jelas akadnya apa, harus disaksikan oleh orang. Kemudian ada pernyataan, ya, secara hukum, yaitu nota hitam di atas putih. Nah, ini syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga wakaf itu berjalan dengan lancar dan dinilai syah secara syar'i. Lalu apa macam-macam wakaf, ya? Nah, biasanya kita cuma sering mendengar yang namanya wakaf itu tanah, ya, kemudian apalagi, ya, masjid. Nah, itu ya. Ternyata wakaf itu bukan hanya itu saja, tetapi wakaf itu bisa yang lainnya. Kita simak video berikut ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa, Mas? Saya mau wakaf, Pak. Wakaf masjid, madrasah, Terlalu berat, Pak. makam-makam. Waduh, saya masih muda, Pak. Nah, terus Mas mau wakaf apa? Wakaf topper, Pak. Wah, keren.
Dan wakaf untuk kita bukan cuma urusan madrasah, masjid dan makam. Lebih jauh dari itu, melibatkan aset produktif yang bersama kita membangun bangsa. Dari video itu tadi kita sudah bisa memahami bahwa ternyata wakaf bukan cuma hanya pada 3 hal saja yang pada umumnya diketahui oleh orang, tetapi ternyata kita bisa mewakafkan produk-produk karya ya, bermutu yang kita ciptakan atau yang kita buat, misalnya aplikasi ya dan seterusnya. Nah, pembagian wakaf berdasarkan peruntukannya kita bisa mengetahui yang pertama adalah yang disebut dengan sebagai wakaf ahli, yaitu wakaf yang tujuannya diperuntukkan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan kerabat sendiri dan keluarga. Nah gitu, misal si ayah mewakafkan tanahnya untuk keluarganya, nah gitu ya, kemudian dikelola oleh anaknya untuk kepentingan keluarga besarnya, seperti itu ya, dibuat pesantren atau apa. Kemudian yang kedua, wakaf yang ligoiri. Jadi kalau yang ahli adalah untuk kepentingan internal dalam keluarga besar, kalau ligoirihi ini wakaf yang dilakukan untuk kepentingan agama atau masyarakat umum. Itu jadi wakaf yang diberikan atau yang dikeluarkan oleh seseorang untuk kebermanfaatan masyarakat umum. Jadi lebih luas peruntukannya. Yang kedua, ya, wakaf berdasarkan pada waktunya. Yang pertama adalah mu'abad, yaitu wakaf yang diberikan untuk selamanya. Jadi wakaf ini diberikan ya sampai kapanpun, tidak ada batas waktunya. Dan ada juga yang namanya wakaf mu'aqad, yaitu yang diberikan jangka waktunya pada waktu tertentu, misal 2 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Nah, sedangkan wakaf berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan, maka kita bisa mengetahui yang pertama adalah disebut dengan ubasyir at-zati, yaitu harta wakaf yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung ya, seperti madrasah, rumah sakit, masjid. Nah, kemudian yang kedua adalah wakaf Mrs. Sasmari, yaitu wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang dan hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf. Ya. Nah, ada juga wakaf yang berdasarkan jenis hartanya. Yang pertama yaitu benda tidak bergerak. Bisa bentuknya adalah hak atas tanah, ya, kemudian bangunan, rumah susun, apartemen, tanaman dan benda yang berhubungan dengan tanah, kemudian benda-benda yang tidak bergerak lainnya. Ya, kita juga mengetahui bahwa wakaf berdasarkan jenis harta ini ada dari benda yang bergerak selain uang, yaitu benda yang dapat berpindah, benda yang bisa dihabiskan, air dan bahan bakar minyak, benda bergerak karena sifatnya yang bisa diwakafkan, surat-surat berharga, hak atas kekayaan intelektual atau HKI, ya, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah wakaf benda bergerak berupa uang, yaitu wakaf tunai, ya, atau cash wakaf. Jadi wakaf ini bisa dengan wakaf tunai yang jumlahnya tidak ditentukan.